Apakah benar manusia tidak dapat menembus langit? Apa yang kalian pikirkan ketika melihat langit, bulan, bintang, dan matahari? Mungkin kalau kita melihat dari bumi, sekumpulan benda luar angkasa itu terlihat kecil sekali. Tetapi pada kenyataannya, benda-benda itu lebih besar daripada bumi kita sendiri, dan jaraknya amat sangat jauh. Yang bahkan satuan kilometer sudah tidak sanggup lagi untuk menghitung seberapa luas alam semesta kita. Pernah ingat kata pepatah yang sudah kita sering dengar semasa kecil kita, yaitu di atas langit masih ada langit? Pepatah itu bukan hanya pesan untuk kita untuk jangan bersikap sombong dan angkuh sesama manusia, karena pasti ada yang lebih baik daripada kita. Menurut sains, pepatah itu bisa dibuktikan dengan apa yang sudah para ilmuwan kita teliti. Bumi adalah bagian dari tata surya kita, yang mana matahari sebagai porosnya dan terdapat banyak planet, satelit, komet, dan benda-benda luar angkasa yang berada di dalamnya. Kalau kita zoom out lagi, kita bisa melihat keseluruhan dari galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kira-kira ada 100 miliar sampai 400 miliar bintang kayak matahari dan sekitar 800 miliar sampai 3,2 triliun planet di galaksi kita ini. Dan galaksi Bima Sakti ternyata hanya sebagian kecil dari Virgo Supercluster. Karena Virgo Cluster ini ada 2000 galaksi kayak galaksi kita yang planet dan mataharinya sudah nggak kehitung lagi jumlahnya. Dan Virgo Supercluster ini juga merupakan bagian yang paling kecil, paling mungil dari Laniakea Supercluster. Di dalam Laniakea Supercluster terdapat 100.000 galaksi yang mirip kayak galaksi kita, dan Laniakea Supercluster adalah bagian kecil, bukan lagi mungil, tapi sudah seperti debu di dalam observable universe, atau kita bisa sebut dengan universe, yang di dalamnya terdapat 2 triliun galaksi yang udah nggak kehitung lagi bintang dan planet di dalamnya. Lalu, apakah bisa kita sebagai manusia menembus langit menurut Al-Quran? Ayat Al-Quran yang sering digunakan oleh para penganut flat atau yang beranggapan bahwa bumi itu datar menggunakan dalil ini sebagai dasar bahwa manusia tidak dapat keluar angkasa adalah Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Padahal dalam kitab tafsir Al-Qutubi dijelaskan bahwa konteks yang dijelaskan dalam ayat ini adalah tentang kematian, di mana manusia tidak akan bisa lari dari kematian walaupun menembus penjuru langit. Ibnu Katsir juga menafsirkan bahwa konteks ayat ini adalah tentang takdir. Dijelaskan pula dalam ayat ini sebenarnya manusia bisa menembus langit kecuali dengan kekuatan Tuhan. Lalu, bukankah kekuatan manusia juga merupakan bagian dari kekuatan Tuhan? Seperti misalnya akal yang sudah diciptakan oleh Tuhan sehingga manusia bisa menciptakan segala teknologi yang sangat maju seperti satelit, internet, dan lain-lain. Yang mana menurut pendapat saya, kekuatan Tuhan tidak melulu soal yang gaib, akan tetapi kecerdasan dan pengetahuan manusia juga merupakan kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Mungkin video ini pada akhirnya bukan mengajarkan seberapa besar alam semesta, tapi justru mengajarkan kita seberapa kecil kita di alam semesta ini. Maka dari itu, kita sebagai manusia tidak berhak untuk sombong, karena kita hanya sebagian kecil. Bahkan bumi kita itu hanyalah sebuah titik kecil biru di sebegitu luasnya alam semesta, yang seperti yang digambarkan dan disampaikan oleh Carl Sagan dengan ini. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer,
Every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena.